semangat, kita stretching dulu ya. Siap stretching? Ya. Oke. Semuanya berdiri.
belajar. Hah? Energi manusia, ya. Maksudnya apa? Contohnya ya, boleh. Apa contohnya Miriam dari masuk sumber daya manusia? Itu contoh pendidikannya. Ada lagi yang lain? Pekerjaan, pekerjaannya.
pendidikan yang baik dapat menghasilkan sumber daya manusia yang baik. Pendidikan berperan penting untuk menghasilkan sumber daya yang berkualitas dan memiliki daya saing. Karena dengan pendidikan, maka kualitas cara berpikir hingga keterampilan seseorang akan meningkat. Sumber daya manusia yang berkualitas dapat meningkatkan produktivitas dalam bekerja sehingga tujuan kelompok ataupun organisasi dapat dengan mudah untuk tercapai. Seperti pada negara-negara yang maju, umumnya memiliki kualitas pendidikan yang baik sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Yang kedua yaitu lingkungan. Lingkungan sangat berpengaruh dalam membentuk karakter manusia. Maka dengan keadaan lingkungan yang baik, umumnya akan membentuk karakter manusia yang baik juga, sehingga dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing. Lingkungan berpengaruh membentuk karakter manusia, misalnya seperti lingkungan tempat tinggal, lingkungan bermain, lingkungan pendidikan, dan lingkungan yang lain. Setelah kita mengetahui tentang berbagai faktor yang mempengaruhi kualitas dari sumber daya manusia, yuk sekarang kita ketahui tentang kondisi sumber daya manusia di Indonesia yang jadi kondisi sumber daya manusia di Indonesia. Pendidikan sangat berpengaruh dengan sumber daya manusia, bukan? Menurut tingkat pendidikan tahun 2021, sekitar 54,66% angkatan kerja di Indonesia masih berpendidikan SMP ke bawah. Kemudian 13,01% yang memiliki pendidikan diploma di universitas, serta 32,33% pendidikan SMA atau SMK. Hal tersebut menunjukkan bahwa negara Indonesia memiliki taraf pendidikan yang sangat rendah dengan tamatan SMP ke bawah mendominasi sebagai angkatan kerja. Tinggi rendahnya pendidikan tenaga kerja menunjukkan tinggi rendahnya kualitas sumber daya manusia. Makin tinggi pendidikan angkatan kerja, maka makin tinggi pula kualitas sumber daya manusianya. Dengan pendidikan yang tinggi, maka sumber daya manusia akan lebih terampil dalam mengolah sumber daya alam yang ada di negaranya. Dengan begitu, kesejahteraan rakyat di negaranya akan dapat maju. Jika dibandingkan dengan negara lain seperti Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam, maka negara Indonesia masih berada di peringkat bawahnya. Saat ini, sumber daya manusia Indonesia memiliki perbandingan masyarakat berusia produktif lebih banyak dibandingkan masyarakat berusia non-produktif. Hal tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia dapat ditentukan berdasarkan pendidikan, agama, pengembangan masyarakat, generasi muda, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Karena sebegitu pentingnya sumber daya manusia, maka pemerintah berusaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Tentunya peningkatan kualitas ini harus didukung oleh semua pihak, yaitu semua masyarakat Indonesia. Berikut ini adalah beberapa fokus utama yang seharusnya diperhatikan dalam pembangunan sumber daya manusia. Prioritas utama dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia. Yang pertama, sistem dan kultur pendidikan yang baik. Yang kedua, memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa dengan lebih menguatkan peran agama dalam kehidupan sosial masyarakat. Yang ketiga, terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dengan berbagai pelatihan dasar, kompetensi, pembinaan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, membina dan mengembangkan masyarakat Indonesia terutama generasi muda. Nah, itulah tadi materi tentang sumber daya manusia. Yuk, kita sebagai generasi muda, kita tingkatkan kualitas kita agar menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan bisa membangun negara ke arah yang lebih baik. Cukup sekian dulu ya penjelasan dari Kak Ella. Jangan lupa like, comment, dan share video ini ke teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian dapat belajar bersama dan juga orientasi. Ya, oke. Kalian tadi sudah menyaksikan ya video tentang sumber daya manusia. Nah, sekarang coba kalian buka buku paketmu halaman 32. Halaman 32. Ya. Halaman 32.
pendidikan, maksudnya pendidikan lulusannya apa gitu ya. Pendidikan terakhir ya, misalnya lulusan SMP atau SMA atau S1 atau S2 gitu ya. Kemudian gaji atau pendapatan gaji per bulan. Kemudian rata-rata. Contoh misalnya, saya contoh satu ya misalnya Fitri ya, nama Bu Fitri, umurnya berapa, pekerjaannya apa Bu Fitri? Pendidikannya misalnya S1, gajinya berapa? Misalnya gajinya 5 juta. Nah kalau dulu itu kan gajinya sama ya, jadi mungkin gaji terendah ya 5 juta, gaji tertinggi 5 juta. Gitu ya. Nah nanti silakan kalian tulis, bikin kolomnya ya, kalian cari 10 orang yang harus kamu wawancarai. Gabungnya per kelompok. Yuk silakan. Tulis dulu, nanti 10 menit ke bawah ya, saya kasih kesempatan 10 menit. Mau wawancarai 15 menit lah. Ya itu aja, kalau udah dapat 10 langsung naik ke kelas ya. Nanti kita diskusikan hasil dari wawancara yang besok. Bukan tulisnya. Tapi meskipun belum divalidasi, intinya nama sekolah sudah siap diri deh. Udah tahu ya, yang bulan. Jadi kalau rilis-rilisan kayak kemarin itu apa kan salah itu, disangkanya itu bukan, itu keuangan. Kan ada penjelasan ya Jelas jalan. kayak gini kenapa aku bohong Saya bilang Pak ini bukan aset, ini mengenai keuangan kan jelas diberitahu Pak sudah. gaji terendahnya berapa? Saya juga nggak ngerti apa sih ini nominal-nominalnya. Makanya setelah saya dapat minta penjelasan, Kalau umur saya nanya juga, umur saya 40 tahun. Masih muda katanya. Emang masih muda itu Bapak itu. Loh, Bu Fitri aja 35 diem aja. Pendidikannya, Bu Fitri, pendidikannya saya juga ditanya ini. S, Jangan ngomong nih, saya videoin. Kan, ngobrol. jangan di videoin saya mah. Untuk pekerjaan ibu Ya udah kalau mau nyanyi Mas dua-dua.